Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Abi akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripadanya agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kembali Abi kutip dari kitab Mawa'idul Usfuriyah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang masyhur dikenal dengan Syekh Usfuri. Pada hadis yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yang duru ila wajhi syaikhan sabahan wa masaan. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada wajahnya orang yang sudah tua, sabahan wa masaan, setiap pagi dan sore, wa yaqulu, dan Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, qad kabbara sinuka, telah tua umurmu, sudah tua umurmu, wariku jilduka, dan sudah kendor kulitmu, wadiku adhamaka, dan sudah lemah tulang-tulangmu, lembek ya, tulang-tulangmu, waqtaraba ajallaka, waqtaraba ajalika, dan sudah dekat ajalmu, wahana qadumaka ila fastahi, maka malulah kepadaku, kata Allah, fa inna astahi min syabatika an u'adzibuka fidnar. Fa anna astahi, maka aku malu dari uban-uban yang ada di kepalamu. Fa'ana astahi, dan kami malu, kata Allah di sini ya. Astahi, malu, min syabatika, dari uban-ubanmu, an u'adzibuka finnar, untuk mengadabmu di neraka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat, mengawasi orang yang sudah tua itu setiap pagi dan sore, dan mengatakan, wahai hambaku, usiamu sudah tua, kulitmu sudah kendur, sudah tulang-tulangmu sudah rapuh, maka ajalmu sudah dekat. Kapan engkau datang kepadaku? Kapan engkau bertobat kepadaku? Kata Allah, malulah engkau kepadaku sebagaimana aku malu kepadamu karena mengadab orang yang sudah tua. Jadi di sini kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhati-hati terhadap usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita gunakan untuk kemaksiatan, jangan sampai kita gunakan kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang sia-sia, akhirnya ibadah kita tidak dilakukan, kewajiban kita ditinggalkan. Nah, dan hal ini menyebabkan amalan-amalan ibadah kita kosong. Padahal orang yang sudah tua itu secara usia, kalau ajal menghitung usia, secara usia tentunya merekalah yang lebih dekat kepada ajal. Tapi kita tidak tahu ya, ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun, kalau ajal datang ya nggak akan mundur, nggak akan dimajukan.
semuanya sudah ada takarannya masing-masing, semuanya sudah ada waktunya masing-masing. Namun kepada orang yang lebih tua, orang yang tua ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang harusnya mereka atau kita ini orang yang sudah tua harusnya lebih banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan satu kisah di sini, wa hukiya an Ali radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan bahwa Ali karramallahu wajha atau radhiyallahu anhu kana yadhhabu ilal jama'ati lis salatil fajr. Suatu hari Ali bin Abi Thalib berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh. Musri'an, terburu-buru karena satu waktu ketinggalan. Ya, Ali bin Abi Thalib menuju masjid dan beliau tertinggal, atau biasanya sebelum azan sudah hadir. Mungkin satu urusan beliau hadirnya setelah qomat. Beliau datang buru-buru. Falaqiya syekhun. Tiba-tiba ada orang yang sudah tua. Fitoriki, di jalan tersebut. Yamshi qadamahu ala sakinati. Ia berjalan di depan Ali bin Abi Thalib ala sakinati dengan tenang, pelan-pelan. Ali bin Abi Thalib buru-buru mengejar sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Tiba-tiba di hadapannya ada orang tua yang jalannya pelan. Wal wiqaru, dan pelan-pelan. Fi salaki tariqin. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'diman. Dan Ali bin Abi Thalib berjalannya pelan. Untuk apa? Untuk menghormati, memuliakan daripada orang yang tua tadi. Jadi memang ada beberapa keistimewaan bagi orang yang sudah tua. Dan termasuk kita berkewajiban, yang muda-muda berkewajiban memuliakan, menghormati orang yang sudah tua. Nah, Ali bin Abi Thalib, dia tidak berusaha mendahului, tidak berusaha menyusul orang tua tersebut. Ia, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berjalan di belakang orang yang sudah tua tadi untuk menghormati dan memuliakan dirinya li syaibatihi, karena tuanya. Hatta hana waqta tulu'i syams, ketika sudah dekat terbitnya matahari, falamadana syekhun ila babil masjid. Dan orang yang tua ini sudah mendekati pintu masjid, falam yadkhulul masjid, tapi nggak masuk masjid. Nah, orang yang tua ini dikira Ali bin Abi Thalib mau ikut sholat berjamaah di masjid, nggak taunya orang tua ini tidak sholat, ya, tidak masuk ke masjid. Falam yadkhul masjid. Fa'lam Ali radhiyallahu taala anhu, maka diketahuilah oleh Ali bin Abi Thalib, innahu kana min nasara, sesungguhnya orang yang sepuh ini, orang yang tua ini ternyata orang Nasrani. Jadi beliau ini orang Nasrani, tujuannya bukan untuk ke masjid. Cuma kebetulan jalan yang dilewati oleh orang tua ini jalan menuju masjid, dan Ali juga berada di belakang orang yang tua ini. Dan Ali tidak berani mendahuluinya untuk menghormati, memuliakan karena tuanya. Fadakhala Ali masjidu. Kemudian Ali masuk masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'in. Dan Ali masih menemukan Rasulullah dalam keadaan ruku. Nah, dalam keadaan ruku. Di sini ada pelajarannya. Jadi kalau imamnya sedang ruku, kemudian kita baru datang, langsung kita membaca niat takbir, kemudian kita baca bagian surah dari Al-Fatihah, bisa satu ayat atau bisa saja Bismillahirrahmanirrahim saja, lalu kemudian langsung ruku, itu termasuk mengikuti berjamaah, ya. Jadi masih termasuk itu. Man adroka rakaatan faqad adroka sholah. Siapa yang menemui satu rakaat berarti dia termasuk berjamaah. Gitu. Kemudian setelah menemukan atau mendapati Rasulullah dalam keadaan ruku, fatawala ruku'an miqdara ruku'aini. Nah, Rasulullah ini tahu bahwa Ali tertinggal. Maka rukunya Rasulullah itu dipanjangkan. Ya, miqdara ruku'aini, seukuran dua ruku.
Nah, kalau satu ruku bacaannya subhanallah, maka 2 kali subhanallah bacaannya. Hatta adarakahu Ali radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Ali mendapati ruku atau ikut berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min salatihi, setelah selesai Rasulullah melaksanakan salat, kemudian jamaah juga sudah selesai, qala ya Rasulullah, sahabat bertanya, lima tawalta ruku'an fi hadis shalah. Ya Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukumu pada salat kali ini? Makung tataf'alu mislu hadza, atau mau engkau menjadikan ruku ini jadi syariat. Ya. Jadi Rasulullah saat itu memanjangkan rukunya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini syariat atau bukan? Kalau memang syariat berarti nanti setelah ini juga rukunya akan dipanjangkan. Faqala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, lamma roka'tu wa qultu subhana rabbil azim kama kana wirdi. Ketika aku sedang ruku, aku telah ruku atau dalam keadaan ruku tadi, wa qultu, dan aku sudah mengatakan subhanallah. Jadi keadaan ruku sudah baca subhanallah rabbil azim wa bihamdihi kama kana wirdi, sebagaimana wirid yang biasa diucapkan Rasulullah. Wa araddu an arfa'a ra'si, ketika Rasul mau mengangkat badannya, mengangkat kepalanya, artinya mau i'tidal, ja'a Jibril alaihi salam, datanglah malaikat Jibril alaihi salam, wa wada'a janahahu ala dhahri, meletakkan kedua sayap atau meletakkan sayapnya daripada malaikat Jibril di atas punggungku. Wa akhadhani tawilan, dan ditahan, ya, tawilan, ditahanlah diriku, maksudnya pundaknya Rasulullah ditahan, tawilan, sangat lama. Falamma rafa'a janahahu, ketika diangkat sayapnya malaikat Jibril, rafa'tu ra'si, baru aku mengangkat kepalaku. Kemudian Rasulullah baru i'tidal. Faqalu lima fa'ala hakadha, kenapa berbuat demikian? Atau Nabi Muhammad bertanya ke malaikat Jibril, kenapa engkau menahan diriku? Ma sa'altuhu an dzalika, fahadara Jibril alaihissalam wa qala ya Muhammad. Maka malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, inna aliyan, sesungguhnya Ali, kana yasta'jilu lil jamaah, ia buru-buru mau ikut sholat berjamaah. Falaqiya syaikhon, tiba-tiba ada orang yang sudah tua lewat di depan atau ada di depan Ali bin Abi Thalib. Nasranian, yang orang itu adalah orang Nasrani, fittariqin, di jalan. Walam ya'lamu Ali, tapi Ali tidak tahu kalau orang ini mau belok. Ya, Ali nggak tahu kalau ini orang bukan mau ke masjid. Jadi Ali tidak mendahulinya. Annahu nasraniyan, dan tidak tahu kalau itu adalah orang Nasrani. Wa karamahu li ajli syaibatihi, dan Ali memuliakan dia karena ubannya atau karena tuanya. Wa ma taqaddama anhu, dan tidak mendahului orang Nasrani tersebut, orang tua tersebut. Wa hafidhu haqqahu, untuk menjaga haknya. Fa amaranillahi ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada diriku an akhadzaka fi ruku'in, untuk menahan dirimu di ruku, hatta yatraka ala salatil fajri wa hadza laisa yu'ajibu wa ajabul ajab. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabat Nabi bahwa itu bukan syariat. Artinya jangan diikuti, ya, sampai terlalu lama. Bahkan riwayat menyebutkan malaikat Jibril menahan pundaknya daripada Nabi Muhammad, malaikat Mikail menahan matahari terbit, ditahan dulu oleh malaikat Mikail, ditutup oleh sayapnya malaikat Mikail, akhirnya masih terlihat gelap saat itu. Para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya dari kejadian ini adalah bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang lebih tua. Diperintahkan untuk menghormati mereka, menghormati orang yang lebih tua, ya, wabil khususnya kepada orang tua kita. Ya. Jangan sampai kepada orang tua
memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Jangan sampai ketika orang tua kita memanggil kita, kita tidak menyahutnya. Nah, ini penting sekali, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh anak-anak semua. Jangan sampai kita mendurhakai orang tua. Kita harus berlaku sopan santun kepada orang tua. Bahkan wala taqul lahum uff. Ya, jangan mengatakan ih. Nah, itu juga tidak baik. Jadi kepada anak-anak katakan yang baik-baik kepada orang tua, apalagi sampai membentak, itu jangan sampai, ya. Tidak hanya kepada orang tua kita, kepada orang lain pun, apalagi orang itu lebih tua dari kita, jangan sampai kita membentak mereka. Itu saja yang dapat Ambi sampaikan. Semoga bermanfaat. Tubu ilallah bidzikril maut. Mari kita bertobat kepada Allah dengan memperbanyak mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.